Gagap itu juga plesetan. Nek keplesetenan itu nggak lucu, nek bolot bener itu juga jengkelke, nek gagap tenan itu kudu jotosi kan gitu kan. Tapi kalau gagap itu menjadi sebuah view, menjadi sebuah pertontonan, itu menjadi lucu. Pokoknya ada orang tiba-tiba cerita begini, kita di Pomosda ini kita menggunakan seragam supaya, dan kita tidak di dalam satu organisasi kita ini tidak ada atasan dan tidak ada bawahan. Kita nggak menggunakan atasan dan tidak menggunakan bawahan. Berarti kita berjalan kemanapun dengan telanjang bulat. Bahwa karena kalau perilaku atasan itu berarti hanya untuk laki-laki begitu ya, itu UT-UT kemana-mana. Dan UT-UT itu kalau dikasih dengan lombok enak. Kalau dikasih dengan lombok maka kita menjadi bisa habis banyak gitu loh. Karena banyak itu saudaranya bebek. Lah bebek ini biasanya dia berenang di air dengan mengejar sabun bayi. Ya, di kamar mandi. Ya, akhirnya dia kentir di sungai untuk dapat mengalir secara kudratullah di sungai. Ini itu. Lah ini kan dipleset-pleset ke. Itu kalau kita ngomong dengan orang di nggak memiliki dampak pengaruh kepada kita, ya lucu. Tapi pada saat plesetan itu kita gunakan, sekarang yang lagi viral, itu ada namanya Hindra, itu menggunakan plesetan gitu kan. Nah, ini menjadi lucu. Tapi coba kalau kamu yang kepleset, kalau kita kepleset bener sakit. Tapi kalau kita itu meleset-meleset ke lucu, tapi nek diterus-terus ke jadi nek kan gitu kan. Itu biasanya salah satu yang dikatakan gagal atau gagal paham. Gagal paham. Kalau digunakan tidak memiliki dampak maka lucu. Di zaman sang medit ini, medit itu akumulasi kebohongan, akumulasi lo-oloan, akumulasi perseteruan, akumulasi pada saat ada orang karena nggak sadar ya, itu namanya gagal paham. Sebagai contoh begini, kita harus menegakkan nasionalisme kan gitu. Kemudian tim langsung rembuk, ini ada dawuh, ada perintah, kita harus membuat acara kegiatan nasionalisme. Apa nih berarti? Ya kita kan budaya Jawa nih, maka bagaimana kita ini supaya Jawa itu dikenal di masyarakat, kita menjawakan, menasionalkan Jawa kan gitu. Ya, akhirnya kita membuat kegiatan yang Jawanis banget begitu, ya. Mengabaikan budaya yang lain juga begitu, yang Batak juga begitu, yang Sunda begitu, yang Papua begitu, yang Sulawesi begitu. Akhirnya jor-joran sukuisme, maunya nasionalis, maka terjadilah benturan. Maka karena nasionalisme sekarang itu sesungguhnya selama ini nggak ada definisi pastinya. Nasionalisme itu nggak ada definisi pastinya. Tapi setiap kali orang menggunakan blangkon itu nasionalis kan gitu. Keblangkonan berarti oh itu nasionalis itu kan gitu. Jadi semakin melestarikan budayanya itu dikatakan nasionalis. Itu kan namanya kan gagal paham. Nasionalis itu satu sisi perspektifnya adalah kesatuan dan persatuan, tapi perilakunya adalah kesukuan. Itu namanya nggak nyambung jenengi. Tapi itu kabeh dari ngisor tekan dhuwur padha definisine. Ya kan? Iya ta? Ngomong nasionalisme kan blangkon,
Kartini, itu kan nasionalis kan gitu loh. Itu kan budayane kan gitu loh. Umpamanya kan begitu. Nasionalis. Kok nek wong nganggo iki wis dadi koplah nasionalis gitu, nasional. Tapi nganggo sorban itu itu Arab kan gitu. Kebutuhan apa, karakter apa dalam sebuah new age tatanan baru? Kita ini medit untuk menuju tatanan baru. Ini butuh psikologi yang dibangun di dalam diri kita. Wis pokoknya gue percaya ini akan ada satu kejadian akan menuju tatanan baru. Ja'al wa zaqal batil, menampaknya yang hak dan tenggelamnya yang batil. Ini kan kalau kita melihat situasi saat ini, kenapa tadi katakan gagal paham? Gagal paham itu karena satu, karena komunikasi yang lemah. Komunikasi yang lemah. Kedua, literasi yang gagal. Katakanlah bahasa bebasnya begini, kemampuan syukur, melihat dan mendengar untuk dijadikan sebagai sebuah digabungkan dengan nalar dan rasional, itu kita karena syukur sendiri sudah gagal paham. Syukur itu dimaknai panganan. Kita syukuran pasti di dalam otak kita itu wedhus, sapi, kebu, kan gitu. Trowelu nggak melebu, pitik orang melebu gitu loh. Kalau kita syukuran itu di jero kene iki wedhus, sapi, kebu, unta. Itu gagal paham. Karena di Quran ya makna syukur itu adalah apa? Terbuka lapang dada. Kemudian saat kita memperoleh nikmat, anugerah, upama untuk pesangon, kemudian anaknya diterima, upamanya kan begitu, diterima di perguruan tinggi yang diharapkan, kemudian isokat, semuanya gagal paham. Quran saat menyebut tentang orang memperoleh anugerah, idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Berbalik. Jadi pada saat kamu itu mendapatkan pertolongan anugerah dari Allah, tobato gitu loh. Ayatnya begitu. Berarti kan gagal paham kan? Gitu loh. Itu kan contoh seberapa banyak gagal paham melekat dalam diri kita. Saya tuh inginnya kita tuh bersama loh, kita tuh menyatu. Saya ingin komunitas Pomosda, komunitas Jatoyo, bahkan bangsa negara ini terjaganya kesatuan persatuan, saling mendukung gitu. Sayang sing jenenge Ubed kuwi mau wegel kuwi ketambahan karo sing anak Ustadz Imron, Ustadz Agus ya ngono kuwi senengane ngrasani kuwi jan piye lho. Agus kaya melu-melu kaya Agus Mas Pak Agus Mbak Vivit bojone ya melu-melu. Terus piye ngono kuwi? Wong disuruh Pomosda kok lambene radiator, ngono temonjok matane. Itu mau kita itu ngomong gremeng supaya kesatuan, padahal lisannya ngomong itu ngajak pecah. Itu namanya gagal paham. Kan gitu. Iya kan? Nah, ya. Lah, seberapa besar tingkat kualitas gagal paham kita? Makanya kalau di dalam surat apa itu wal adiyati dobakha itu kan ada ayat al adiyah. Pada saat dikatakan wal adiyah, al adiyah itu angin yang berembus kuat. Dobakha itu angin yang bertiup kuat sehingga menjadikan gagap,
menjadikan tidak jelas, menjadikan samar, dimaknai terengah-engah. Ini jane ayat ini gak enek jarane jane. Tapi kan terjemahnya kan tafsirnya itu kan demi kuda yang lari terbirit-birit kencang banget dan terengah-engah, kan begitu. Ini akibat yang sangat semangat, saking semangatnya itu sehingga tidak menghitung dampak kiri kanan begitu. Itu kadang saking semangatnya, ini tidak apa-apa sih. Perbedaan itu akan menjadi sebuah perilaku maklum dan sebagai kekayaan dan menjadi cerdas. Jadi ganjarannya wong selawat itu akan menjadi cerdas dan hilangnya ros-ros, iri, dengki dan seneng kekancan.